Ini ini gue mau nanya nih sama lu nih. Iya. Tapi lu nggak rekam kan ini pembicaraan gue kan ya? Oh enggak. Oh, awas lu ya, rekam. Ini gue mau nanya pribadi soalnya. Iya. Menurutmu, kan gue ngeliat ya, ini jalur rekam ya, ntar lu adu domba ke gue lagi, awas ya. Enggak. Gimana? Jadi dia itu kan lumayan. Bang, kok jahat banget sih bang, bisa bermuka dua gitu bang. Jangan berani sama perempuan bang, niat bantu tapi hatinya jahat ya bang, main belakang serem. Wadaw. Yang mengenai video rekaman suara saya itu sama Farhad, itu sudah saya. Tapi gue gak ada video aja, kamu nemu aja. Ada video itu? Iya, baru lihat lagi. Aduh. Lucu. Gue tuh sebenarnya dulu agak curiga sebenarnya, cuma kan gue nggak mau berburuk sangka ya. Aku ada hasil investigasi tapi bentuk ini ya, bentuk wawancara teman ya dengan orang-orang yang kita wawancarai, nanti sebagai bahan masukan aja kalau Mas Denny mau kita kasih, tapi tidak untuk disebar dan tidak diperkenalkan orang lain saya kasih. Untuk lebih mengetahui karakter orangnya kan. Karena kita kan mau perang nih. Kalau perang ini kita harus tahu arahnya, sana gitu kan, tak bisa gitu. Iya, ini sayangnya kemarin mediasi gue nggak berhasil aja nih, anjing nih. Kenapa dia nggak mau ya? Benar sengaja. Ya, maaf ini ya para dia, gue maaf ya, dia agak, ya pasti feeling gue dia agak baper sih sama lu juga. Dan dia juga agak kecewa dan baper juga sama Agus menurut gue ya. Kan saya itu nggak mau kan waktu pertama ya oke lah saya mau, tapi saya pikir-pikir lihat dari nadanya Mas Denny kan, saya pikir ngapain saya maksa motor, kan saya nggak penting bagi saya itu, ya kan, benar Mas? Benar itu benar. Gue masih melihat itikat baik lu di situ ada. Gue apresiasi banget. Makanya gue coba banget untuk mempertemukan dua belah pihak ini. Cuman sayangnya gue berhasil di situ. Gue agak sedih sih karena biar cepat kelar juga kan ya. Itu wawancara dia bilang 3 hari donasi sisanya buat ODGJ itu kapan ya? Itu wawancara udah sebelum kemarin gue ngobrol sama dia tuh. Itu berarti sebenarnya gini ya, kalau Agus cuma 3 hari sisanya bebas, sisanya dibebas sama aja kan, begitu betul nggak kan kira-kira? Iya, itu dia agak sulit jawab. Sengaja gue masukin tuh buat bahan lo. Terus kedua itu ada sih saya itu dia rekam itu kan pembicaraan dengan asisten, bekas orang dekatnya semua, tahu semua dalamnya luar semua. Iya sih. Makanya cuman bilang kita mau kejar dia punya auditnya itu mulai dari dia buka YouTube sampai pertama donasi Gunung Semeru itu kan ada 3 rekening, itu pun yang didapat tuh 128 juta tapi yang diserahkan cuma 10 juta. Ini gue mau nanya nih sama lu nih. Iya. Tapi lu nggak rekam kan ini pembicaraan gue kan ya? Oh enggak. Oh, awas lu ya, rekam. Ini gue mau nanya pribadi soalnya. Iya. Menurutmu, kan gue ngeliat ya, ini jalur rekam ya, ntar lu adu domba ke gue lagi, awas ya. Enggak. Gimana? Jadi dia itu kan lumayan hedon tuh, lumayan ya. Dia, oh ya, udah jawabannya dah di situ. Dia itu makanya saya tantang, lu anaknya siapa? Rumah lu di mana? Fotoin aja gitu kan. Penghasilannya di mana gitu. Nanti iya, gue agak pertanyaan itu tuh sebenarnya. Karena orang dekatnya bilang dia ani-ani juga gitu. Ada orang. Iya, gue sempet denger juga soalnya ada yang nyimpen gitu-gitu. Tapi gue kan berbaik sangka aja kan maksudnya. Di apartemennya ada semua lengkap. Kalau saya sih nggak, kalau ke situ ya namanya manusiawi ya, nggak ada masalah. Cuman yang jadi masalahnya ini maksudnya dia itu narkoba. Ada narkobanya emang? Ada. Bahkan ini orang ngaku bahwa dia pernah diajak kemudian. Serius lu? Iya, sekarang gini orang kalau ini pengalaman gue ketemu orang di Indonesia ya, ini pengalaman aku sebagai lawyer ya, itu kalau udah bertemu dengan saya tuh Mas, lebih bagus dia cari damai, dia nggak usah ribut sama aku gitu. Iya, karena aku tuh orangnya Mas, kalau melawan aku tuh cukup bilang wah Parat baik, Parat hebat, kalah saya Mas. Iya kan, betul nggak? Karena aku pikir iya, kalau gue jadi novis sih, gue mah nyantai-nyantai aja udah lah, sini yuk ketemu yuk beresin lo. Apa sih gini. Nah, sekarang saya lihat videonya lagi, dia bilang Agus menyerahkan dia seolah dia dibagi, enggak lah, memang dari rekam jejaknya digitalnya bawa dia gimana? kan ada di video, dia bilang video di mana? Ada, nanti saya kirim videonya. Dia bilang saya nggak memaksa, Agus menyerahkan secara sukarela, ada rekamannya kata gitu.
Iya, yang uang 1 miliar itu kan. Iya, tapi tidak. Tapi awalnya lain. Awalnya hanya mau ngecek mutasi. Tapi tiba-tibanya ke sananya, namanya orang buta ditransfer. Tapi ada WA-WA-nya. Wawancara makan dinsos. Saya ini lengkap kan yang saya kirim ke Mas itu, percakapan itu. Tapi tanda tangan Agus kan. Cek jempol. Dia orang udah malu Mas, mau dilaporin ke dinsos. Jempol. Ya tapi kan dia Berarti malu. ada bentuk intimidasi. Tapi intimidasinya ini enggak intimidasi yang artinya itu boleh gitu loh dilakukan, melaporkan dia kalau misalnya dia tidak. Kami sudah gelar di Polda memang tinggal hanya butuh apa? Hanya butuh somasi dia balikin. Kalau dia nggak balikin tuh udah terlapor dia. Bisa masuk sampai tersangka kan? Oh, pasti. Lu pastinya berapa persen? 1000%. Aduh, Fuad, jangan gitulah. Sekarang gini Mas, saya mau tanya, donasi itu apa artinya? Donasi itu artinya sukarela ya? Ya, semuanya sukarela, ya kan? Iya. Sekarang, Agus ini kan nggak minta dia, dikasih. Dan biasa, jumlahnya pun wajar. Tunggu. Lu kalau konteksnya nggak minta, di podcast gua yang pertama itu ada meminta bantuan loh. Iya, maksud saya nilainya. Kalau namanya orang buta, kecuali ada orang buta, nggak ada orangnya. Ini kan ada, wajar. Itu namanya sedekah biasa. Oke, kalau konteks itu. Oke, lanjut. Nah, tiba-tiba udah dikasih, ya. Iya. Tiba-tiba ya dia harusnya menikmati uang itu kan. Cuman caranya Nopi ini kan pintar. Dia mau bilang, wah gue 1,5 BPJS katakan. Orang takut. Oh gue disuruh. Tunggu. Seberapa besar sih tendensinya dia mau ngambil uang donasi? Oh, sekarang dari video yang terakhir itu, wah ini yang saya kirim ke Mas ini videonya nih. Jelas-jelas kok dia ngambil. Tapi kan dia nggak pakai. Jawaban Nopi setelah tahu akan dilaporkan Agus dan minta mengembalikan uang yang telah dikembalikan Nopi, aku kira semua sudah selesai dari Agus sendiri mengembalikan uangnya tanpa ada paksaan. Kita ada rekaman suaranya gitu ngomongnya Mas. Iya, tapi kan uang yang dia pakai itu kan dengan dalil untuk diamankan pihak yayasan supaya tidak salah gunakan lagi. Kan dalilnya itu. Ya, tapi dia tidak punya legalitas dan kapasitas ke situ. Legal standing nggak ada. Kalau legal standing nggak ada itu. Nggak ada. Bagaimana legal standing? Moral aja ya. Ya moral, tapi legal standing nggak bisa sama aja dia. Kalau diambil nih, sini ambil dia kasih. Kalau itu gue kayaknya setuju lagi kalau ambil cash di atas. Soalnya gue lihat Hotman juga ngomong benar juga. Memang kalau udah masuk ke dalam kasnya si Agus itu, dianggap ya sudah punya Agus itu. Iya. Tapi secara moral kalau penyalahgunaan ada gitu. Kalau misalnya saya nggak nemu ini WA-nya dia, mungkin sih, Agus nyerahkan. Tapi kan masa orang buta menyerahkan ke yayasan aja nggak benar lah. Iya, ada tekanan memang ada, tapi tekanan itu dikarenakan pertanggungjawaban moral kan. Parah dia, kalau dia nggak balikin parah, kita laporin dia. Tahan dulu. Kan dia kan menekan berdasarkan pertanggungjawaban moral. Kalau secara alasan dalil itu legal standingnya ada nggak? Ya kalau misalnya orang menipu itu kan dengan bujuk rayu. Betul, cuma kan kalau dengan pertanggungjawaban moral secara hukum dia bisa nggak menggunakan alasan itu untuk menghindari dia mengambil apa yang bukan hak dia, ngerti kan? Kalau misalnya gini nih, kalau misalnya dia itu yang mengumpul dana baru dia menyerahkan diambil boleh. Oke. Nah, tapi kan ini dia aja, saya cuma 3 hari aja, sisanya kita bagi-bagi. Itu moral apa juga nggak ada aja, bisa juga begitu dia. Bukan bagi-bagi diambil kan, maksudnya dia bagi ke untuk bantu yang lain gitu kan. Ya tapi itu nggak boleh kalau akadnya itu, kecuali dia bilang kan dana ini kan ada juga orang yang ngirimnya seminggu kemudian, sedangkan dia sudah membaiatnya seolah-olah 3 hari aja untuk membantu si Icang gitu atau siapa gitu. Iya, cuman itu juga kita juga nganggap kayak ini kan membingungkan ya. Maksudnya orang berdonasi ini sebenarnya jadi rancu kan, buat si Icang kah, buat si AB kah, buat si B kah, kecampur dalam satu akun kan. Kalau aku gini Mas, dia udah kebiasaan ngambil duit begini, memang dia sengaja mendesak supaya lari ke sana, Mas. Oh, makanya kemarin itu kenapa Mas saya mau serang dikit, saya menganggap Mas juga kalau setelah itu saya berpikir, oh Mas Den ini hanya polos aja berpikir nanti akan kembali juga gitu. Itu makanya aku serang dulu tuh, kok jadi begini gitu pikiranku, gitu kan? Iya, tapi ternyata bagaimana? Tapi setelah saya melihat dia di belakang itu, oh saya lapor nih ke Dinsos, nanti lapor polisi, nanti ini, ya orang takut Mas, istrinya gini-gini kan ngeri. Ya kalau orang kecil takut lah pasti. Takut. Nggak ada dia pakai itu untuk. Terus kenapa saya berani ngomong begini? Karena uangnya udah 1,3 di sana Mas. Tapi dia nggak akan berani ambil itu. Makanya saya berani ngejek netizen lu, saya ejek, kalian netizen penjahat semua, segitu aja. Uang dari Nopi. Kalau 1,3 itu dia nggak akan berani ambil. Kalaupun dia ambil, gua yang akan kasih ke Agus. Gua udah omong gua itu fair kok. Lu pegang omongan gua.
Tapi dia gue cari, Ini video gue terakhir. sikat lah. Hah? Tapi ini video terakhir ini dia. Kalau aku sih lihat dari mukanya muka maling, Mas. Iya sih, tapi kayaknya 1,3 punya Agus dia nggak akan berani ambil. Soalnya udah ada statement dari gue, dia juga agak mikir-mikir. Ini polisi ngomong terima kasih atas petunjuk barunya kan, udah mulai digelar gitu. Terutama tentang yang 3 hari itu kan. Kapan P21-nya itu kalau gitu? Oh belum, enggak. Kalau pencemaran, kemarin tuh sebenarnya polisi terimanya pencemaran nama baik, saya masukin 311. Ah, Ada undang ITE-nya. Cuman Terus? karena kita kan 5 jam berdebat di situ, mereka pada takut. Satu takut nolak saya, kedua orang buta kan. Nah, kenapa saya datang? Saya nggak mau lama-lama. Ngapain lama-lama? Perang-perang kita kalau mau hajar lawan itu kadang-kadang saya nggak mau pelan-pelan, berubah gitu kan. Cuman ini mentalnya bagus juga nih, masih belum mentalnya masih oke, belum terbalik, belum KO kan. Makanya saya boleh lah ini kan. Nah, makanya saya utak-atik lagi. Ya udah dapat lah ini KTP palsu, mukanya Jadi palsu kan. kalau lu maksudnya lu bisa tersangkain dia pasti nyari gue. Pasti. Sebenarnya Mas dengan Mas, kenapa saya tenang-tenang aja? Sebenarnya kalau Mas nggak ada main, Mas rugi juga. Kenapa? Walaupun nggak salah, tetap aja dipanggil-panggil keseret-seret kan, kira-kira gitu. Pasti, gue jadi saksi. Pasti. Gue nggak akan berpihak sama siapa yang salah, nggak ada. Gue akan berferen kok. Kalau aku sih kayak orang buta, kalaupun dia salah tuh dia makan juga, habisin juga orang buta ngapain dihujat? Ya kan Mas? Iya. Besok ini gue akan ngasih waktu buat wartawan pertama kali. Gue akan ngomong. Tapi lo jangan pakai itu buat konten lo ya. Enggak. Saya nggak main konten-konten hanya gitu-gitu aja. Iya, gue akan ngomong fair. Gue akan bilang Novi ada salah juga, harusnya dia nggak boleh gini. Aku juga ada salah karena harusnya dia juga lebih terbuka. Itu poin gue itu doang. Jadi gue tidak membela kiri dan membela kanan lah ibaratnya. Iya. Itu. Gue akan fair kok bicara. Ya. Karena gue bicara seperti itu juga ke Novi, sama. Kalau ada salah juga, lu nggak boleh tuh. Orang tuh udah posisi kayak gitu, lu masih konfrontir lagi di story lu, bikin orang tambah menghujat dia, itu nggak boleh, no. Itu Besok. jahat. Besok saya dengan Uya saya besok. Makanya saya bilang Mas Den ini nggak manggil saya dengan Agus ini. Gue kurang yakin sama para kate ini kan. Waduh. Lu main dulu aja, gue perhatiin kok. Nggak mungkin gue nggak perhatiin. Kalau gue nggak perhatiin, gue nggak akan telepon sama lu. Percaya gue pantau, gue lihat. Tapi intinya sih aku gak aneh-aneh. Aku hanya di situ aja kok. Sejauh ini lu aman, bro. Serius. Gue ngomong apa adanya. Sejauh ini gue lihat lu masih dalam term of oke gitu loh. Iya. Nggak ada juga mereka saya heboh-hebohan itu gitu. Cuma memang dan poin lu tuh buat gue cukup valid. Karena orang ini memang sudah terzolimi, kemudian dia sudah terhujat dan makin dihujat. Terserah ya masa lalunya dia mau seburuk apa. Tapi buat gua nggak boleh orang sudah gitu diinjak-injak lagi. Gue juga nggak setuju sih. iya. Dan tadi Mas lebih sedihnya lagi, saya pengen rekam juga nggak tega saya. Si Agus tuh, Bang Farad saya membunuh diri sama istri saya berdua mau mati saya. Gitu ngomongnya sedih banget saya. Jangan Pasti, Gus, Pak. jangan Gus. Kamu nggak salah nih, Hotman Paris bilang uang kamu nih saya gitu. Pasti bro. Karena kalau udah kondisi, kan gue pernah dihujat satu Indonesia dulu kasus dituduh mengambil anak orang ya. Itu bebannya gede banget bro. Nggak enak ya, nggak enak Mas. Nggak enak. Jadi kalau dimanapun lu pergi udah nggak ngerasa aman. Iya. Jangan kan aman pun tidak. Saya juga dulu waktu dia bilang Farad mengejar kekayaan. Pas habis podcast yang gue ketemuin, gue bilang, lu tanya dia sama keluarganya si Agus. Gue panggil si Wawa, gue panggil Novi, ini Wawa udah punya niat baik, tolong dibantu supaya orang itu lihat kebaikan dia juga, niat baiknya, pulihkanlah nama baik dia. Nah ini istrinya, dia mau ngembaliin uang segala macam, tolong dibantu. Tapi gue sayangkan setelah itu, kok malah dia masih nge-repost story Insta story orang yang ngehujat Agus. Itu gue sayangin banget sih memang. Betul. Aduh, ngapain sih? Betul. Ampun gue. Ya terlalu inilah. Padahal kalau kerja sosial tuh hilangkan sifat-sifat begitu. Iya. Sesuai situ. Pokoknya gue mau lihat. Dan bapaknya itu nggak buta. Bapaknya itu nggak dioperasi mata. Coba buktiin bapaknya dioperasi mata mana? Bohong itu yang 200 juta itu. Gue mau lihat nih, lu beradu nih. Gue nonton dari Korea nanti besok. Mana bapak punya operasi buta 200 juta itu mana? Betul nggak? Aduh. Itu kan hanya bilang bapaknya saya nggak ada uang. Akhirnya orang nyumbang juga, gitu kan mas? Setaknya gitu. Iya masalahnya bro, gue kan bukan lawannya. Gue kan gak akan pergi jauh cari tahu. Lawannya lu, jadi gue dapet informasinya dari lu juga. Gue jadi sebenarnya jujur gue penasaran. Penasarannya adalah, ini orang dapet duit dari mana ya?
kok mobilnya bisa ganti ini ganti itu. Gue dulu sempat mikir tuh apa gitu. Terus gue juga sempat ngomong sama dia, lu masuk ke konten ini sebenarnya lu kan cewek ya, lu mau cari duit atau sebenarnya lu emang niat murni mau nolong? Gue sempat tanya gitu dulu, terus dia jawabannya mau nolong gitu. Tapi kalau nolong banyak uang keluar sendiri loh, gue bilang. Dia bilang aku pakai uang dari hasil YouTube aku segala macam. Awalnya itu ya, awalnya. Tadi kalau saya kirim untuk komunikasi diskusi kami itu ada juga jangan tersinggung. Saya bilang emang ada hubungan spesial dengan Bang Dio? Oh suatu saat aman sih mas, nggak mungkin kata temannya kan. Sama gua hubungan spesial. Ya aku cara nanya mancing ke dia kan dia nyebut nama anggota dewan semua gitu kan. Oh anggota dewan. Nah, dengan bos blues kayak dulu apa? Gue pikir lu pikir enggak. Tapi kenapa sayang banget karena gini mas. Aku tuh kalau ada orang minta tolong misalnya aku masuk ke partai ya tolong edis case kayaknya berjemaah. Oke, saya masuk. Tiba-tiba yang terjadi hampir sekian triliun orang ketipu. Jadi 4 orang aja yang ngomong tuh saya, Nazar dengan Denny Cagur bertiga. Ketipu orang gitu. Jadi saya kalau pergi nawarin orang seperti itu, ada yang minta tolong sumbangan, semua orang minta tolong kamu kalau minta sumbangan. Saya kalau di grup mas nyari uang 50-100. Saya cuma pancing aja, ini saya 2 juta, yang lain sudah teman-teman saya itu nyumbang semua, gitu mas. Nah makanya saya bilang, kok mas Denny dekat dengan dia, ini dapat miliaran ini, ya kan? Maksudnya berani banget, ini kan bahaya ini kalau dihidupkan orang kayak gini. Mending mas Denny sendiri aja yang bikin yayasan begitu kan, ngapain dia kan kira-kira gitu. Iya lah ngapain? Di situ. Lu sempat curiga sama gue ya? Ya saya berpikir apa jangan sampai ya namanya Ya, cewek kan pikiranku, tapi jawabannya dia normal nggak mas, nggak mungkin tuh katanya gitu kan, normal. Karena kan gampang loh, gila mas Boni punya jutaan followernya tiba-tiba ngomong bawa orang buta gini man kayak hujan emas itu jadinya itu kan. Iya, gua kalau mau cari duit di situ mah gampang bro. Iya. Enggak lah. Saya bilang sama teman-teman sama orang kantor, kita ini pernah mengalami masa susah saya bilang ya kan. Dulu waktu cerai dengan Daniati, ayah saya pesan sama saya jangan ambil hartamu buat istri katanya gitu. Oh iya. Tiba-tiba dibilanglah saya ini cari-cari uang ke perempuan. Di situ saya marah, saya datang sama dia. Kau klarifikasi saya, nggak enak dilihat di luar saya bilang. Akhirnya saya gugat, nggak mau dia. Menang saya, ya kan? Saya pengen tahu orang tua bahwa bukan hartamu, harta saya yang saya kasih kamu. Saya bilang gitu. Nah jadi saya itu, halo? Iya. Nah jadi maksud saya mas, biar mudah-mudahan kalau memang masih bisa didamaikan ya bagus. Tapi kalau saya lihat feeling saya sih ini orang ini, kalaupun saya ribut dengan dia, mungkin ini sudah satu hukuman Tuhan buat dia supaya dia dapat dicegah dia jangan sampai berbuat begitu, mungkin kalau saya pikir itu. Aku feeling juga ke sana sih Mas Farad. Bukan aku coba jilat kamu ya. Iya. Cuman aku feeling juga ada ke sana. Aku ngerasa ada tendensi kesombongan juga dikit. Iya. Aku tuh ngerasa ada itu. Dia itu masih mau dengar gua karena dia tahu dia masih butuh gua. Iya, masih dengar. Dan dia pikir gua akan bantu dia dan apalagi namanya tidak akan Pasang badan lah, asal pasang badan. Padahal gue tidak mau melakukan itu karena gue tetap bisa bedain kok. Kan dengar kamu omongan gue kan. Agus tetap di poin dihujat itu nggak boleh sampai ke sana. Saya bilang sama teman-teman, coba kalian ya, rasain kita membela orang buta ini, kita membela orang susah, kita membela semua mudah semua mas, nggak ada susah. Apa yang kita inginkan tercapai semua. Saya bilang, jangan sampai kita aneh-aneh nanti Tuhan marah. Saya bilang, ini masalah hidayat kita kemana aja, ketemu orang muda, orang pokoknya kayak pahlawan mas, jalan mas, saya rasa mas. Cuman gue ngerasa ya dia itu, soalnya ada beberapa informasi juga yang aku dapat. Dia itu di kontennya ketika orang itu tidak mengikuti arahan dia nih, iya. Ya biasanya dia akan serang. Betul. Secara halus. Iya, semua begitu. Itu menurut keterangan anak buahnya begitu. Iya, aku lihatnya dari sisi situ. Dia katanya bipolar. Ini aku nggak tahu nih. Aku juga penasaran sebenarnya. Dan narkoba. Aduh, kita lihat deh nanti ya bos ya. Kita lihat lah. Gue juga penasaran sih sebenarnya. Iya. Ini ketemu lawan tepat juga nih. Ya kalau saya sih nggak, karena saya berpikir nggak ada juga hati nurani. Saya sempat tuh nangis tuh saya marah-marahin orang itu kan capek. Saya ngapain sih kalian cerita tentang seluruh aja nggak pernah kita diajakin menghujat orang buta mas. Kalau orang tuli dengan orang bisu masih bisa ngeliat, yang susah ini mata ini kan.
nggak ada lawan Iya. dia. Mau ditempeleng orang dicuri barangnya dia nggak bisa ngelihat, nggak bisa tahu dia. Gitu. Di hal itu gue setuju sama lu, poin itu gue setuju. Orang udah kayak begini udah, jangan lagi diinjak-injak. Gue juga gak suka gitu loh. Itu juga gue ngomong ke Novi, sorry Novi ya, gue gak setuju. Dan dia diam pas gue ngomong. Gue Harusnya bilang, dia cegah. Kalau dia mau dia tunjukkan cegah, tolong ya Agus gini selesai. Harusnya dia cegah, dia biarin loh mas sama dia tuh. Dia lupa loh. Berarti ilmu ya apa kurang, dia punya ilmu filsafatnya kurang gitu. iya, tapi ini kalau misalnya dia kena sama lu, dia datang ke gue, pasti gue akan ngomong, apa yang gue ngomong kejadian gak? Gue bilang. Karena gue udah ngomong semuanya dari awal, jangan. Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang tersakiti hatinya. Jangan, gue bilang, aduh gimana ya? Pusing gue. Udahlah. Mungkin spektakuler lah. Untuk orang seperti itu kan, kalau ongkos operasi itu paling 200-300 juta mas. Iya tahu. Cuman lebihnya itu memang kan dia memang untuk rumahnya dia bangga kan kalau dapat. Cuman dia cemburu kok bisa dapat tinggi kan. Dia cari kesempatan kan, digiring, ngajak mas sambut juga ya, kita kembalikan ya. Agus yang kasihan tuh, Agus mau pulang ke Aceh, boleh Agus bawa uang. Wah itu di situ saya kalimat itu saya kalau boleh aja kan sus. Udah Iya. turun ke Ini, gunung saya. ini mungkin salah satu donasi terbesar yang pernah dia dapat. Ya yang terbesar cuma Sumeru aja 128 juta. Iya, ini 1,5 dari channelku, ini gede banget channel. Iya, luar biasa mas. Dan memang bagus. Sebenarnya kalau dia memang mau cari uang, dia mau untung, ya memang dia tidak malu-malu, itu lebih dari itu pun bisa dapat mas. Bisa sih sebenarnya. Gampang. Katanya ada pengusaha yang berapa orang nyumbang 100 juta, 5 orang. Ada bukti nanti kita mau kasih. Itu nggak Iya, tahu mungkin lari ke Novi. Itu ada tuh kayaknya. 5 orang pengusaha tambang, 1 orang 100 juta. Iya. Cuma gue penasaran sih sebenarnya, lu berhasil nggak menguak? Kalau memang ada ya, tapi kalau nggak ada ya gue juga nggak ada gitu loh. Tapi Menguak. kalau teman-temannya yakin pasti bisa. Audit selesai maksudnya. Gue kemarin udah telepon sama Melanie Subono, kan dia punya yayasan kan. Dia kalau permasalahan yayasan kayak gini gimana? Dia cuma bilang intinya satu, dan mengambil uang donasi itu lebih buruk dibanding korupsi. Jadi kalau sampai ketahuan si Novi itu ada mengambil, habis dia. Iya. Dan kayaknya lu ngincer ke situ. Ya memang, karena kalau saya dia lawan saya pasti ngejar ke situ. Tapi kalau dia nggak ngelawan saya tutupi juga dia aibnya. Itu kok. Saya juga malu juga karena dia melibatkan se-Indonesia, masa saya harus kalah ya? Harus rusak itu mas, udah mas. Dia sempat nanya, kira-kira Mas Farhad akan sejauh mana? Gue bilang kalau karakternya si Farhad ini, gue lihat dia kan udah kepalang malu nih, dihujat juga pasti kan, kepalang tanggung, dia pasti terusin sampai selesai. Iya sampai selesai, kita nggak pernah. Kan ini kan kalau sebenarnya kalau Novi stop, oh iya ternyata Jamis, ternyata uangnya ada ya, selamat ini mereka keluarga terhormat, selesai mas. Itu uang nggak akan kita tarik lagi, biarin aja kan sama aja, udah mas. Agus juga masuk lagi banyak lagi masuk kalau dia itu, betul mas. Udah tutup. Iya. Gampang kok itu, nggak pernah susah mas kalau namanya orang buta itu mas. Iya, paham. Nggak pernah, nggak ada orang buta mati kelaparan di Indonesia, dijaga satu kampung yang jaga dia tuh. Iya. Pokoknya intinya aku mantau dulu dari jauh. Tolong jangan libatkan aku di dalam perselisihan kalian supaya aku masih bisa jadi tempat mediasi nanti. Baik. Kalau memang Mas Farhad butuh aku untuk itu, aku bersedia bantu. Siap. Kemudian aku akan pantau dari dua belah pihak. Itu. Iya, baik mas, terima kasih. Terima kasih banyak Mas Farhad ya. Selamat ya, salam buat keluarga, selamat jalan ke Korea, selamat, amin. Terima kasih. Tuhan berkati ya. Terima kasih. Terima kasih. Bang, kok jahat banget sih bang, bisa bermuka dua gitu bang. Jangan berani sama perempuan bang, niat bantu tapi hatinya jahat ya bang, main belakang serem. Wadaw. Yang mengenai video rekaman suara saya itu sama Farhad, itu sudah saya sampaikan ke Novi, ke pengacaranya Pak Brian, ke Gary, intinya timnya 2 bulan yang laluan. Itu udah saya sampaikan, termasuk saya sampaikan semua WA Farhad ke saya yang membicarakan tentang Novi dan tujuan serta maunya Farhad itu sendiri. Jadi itu saya sudah sampaikan, harusnya bukan suatu hal yang baru dan itu udah lama. Semuanya dikirim ke gua, mulai dari somasi, dari apa segala macam. Terus gua kan koordinasi kan sama kalian, kan gua bilang ini coba gua mau tahu nih Farhad maunya apa, gua bilang. Jadi feeling gua dia pasti ngerekam nih. Walaupun gue udah bilang jangan direkam. Jadi kan gue juga nggak mau
maksudnya nggak mau kalian juga nggak tahu. Jadi buat netizen-netizen yang apalagi namanya yang mempertanyakan itu ke gua, itu udah gue sampaikan ke timnya Giri, Novi, gue teleponin satu-satu juga. Terus gue udah WA Brian, lu ingat kan Ger, gue WA Brian tuh panjang lebar, gue bilang ini bukti-bukti yang nanti bisa diserang Novi dari sisi ini, gue bilang. Karena Oh ya, itu video-video yang sebagian udah beredar juga tuh guys. iya, karena itu kan inisiatif gua supaya Iya. gua mau lihat dua belah pihak mainnya fair atau enggak, karena jangan ada yang curang. Ya. Bentar, aku kamera dulu. Cuman netizen mempertanyakan gua, makanya gua kemarin itu bilang sama siapa lagi namanya, bilang sama Gary, gua bilang Ger, ini perlu gue sikapin nggak supaya ini Novi kok nggak ada mukanya ya? Paus. Paus ya? Paus mungkin teteh Ada kok. Ada mukaku. Di gua nggak ada teh di sini aja. kan, karena orang pasti menyangka gua itu bermain dua muka. Ya memang muka gua dua ya, kadang di depan kadang di belakang gitu ya, tapi nggak ada masalah karena kan memang gue jujur apa adanya aja gitu. Silakan lu tanya Novi, tuh orangnya ada di situ. Jadi dari awal itu memang gue apalagi namanya coba cari tahu kenapa Farhad itu ngubungin gue dan dia WA gue banyak hal tentang Novi. Itu kan udah gue kirimin kan Novi ya, yang masalah video lu lah, apalah segala macam dipermasalahkan. Terus gue mau cari tahu ini sebenarnya apa sih? Apakah ada orang yang nggak suka sama Novi, kemudian nyampein ke Farhad, atau mungkin Farhadnya yang mengada-ngada untuk mencari kesempatan dalam kesempitan. Jadi gue bilang sama Novi waktu itu, Nov, ini kan Farhad ada ngomongin gue, dia minta dibantu mediasi. Gue bilang, ya nanti gue coba hubungin Novi. Cuma kan Novi waktu itu merasa belum siap untuk mediasi, benar kan Novi ya? Jadi setelah itu dia ada hubungin gue berapa kali, menanyakan kenapa nggak bisa mediasi. Saya bilang orangnya belum mau, gimana orangnya mau, orang lo laporin polisi. Gue bilang, ya susah lah, gue bilang, gue mediasiin susah, gue bilang. Nah setelah itu kemudian dia ngirim-ngirimin gue tuh beberapa ya narasi-narasi sih supaya gue kemakan kan. Terus gue bilang sama Gary kayaknya Nov, gue bilang, Ger, ini si sama Gary sama Brian, gue bilang ini si Farhad ini apa ya maksudnya? Gue nggak ngerti, segala macam video lu dikirim ke gue lah, apalah segala macam. Tahu kan itu Nov? Iya tahu. Terus ya udah akhirnya pada saat gue teleponan sama dia, terus gue bilang sama kamu, kayaknya feeling gue direkam deh ini Nov, omongan gue. Tapi kan gue udah izin ke lu kan. Mas, terkait dengan bocornya rekaman dari Mas Farhad dengan Densu sendiri seperti apa sih Mas? Sebenarnya ya saya nggak mau komentar tentang bocor-bocor itu ya, karena menurut saya siapa yang menyebarkan itulah yang ada motifnya apa gitu. Saya sudah berkomunikasi dengan Mas Densu dan saya mohon maaf ya, memang dulu kita pernah ribut dan masing-masing memegang apa-apa ya, kita nggak tahu juga ini. Yang penting motivasinya saya sudah sampaikan bahwa ada satu orang gitu, satu orang yang betul-betul di lingkaran mereka yang berinisial PB yang dulu pernah menyatakan kepada kita bahwa dia atas kesepakatan yayasan bahwa dia marah sama Bang Densu, kemudian dia sudah menyiapkan akun-akun bodong dan akan dia sebarkan. Ternyata benar, beroperasi dengan beberapa teman seperti itu juga. Ini adalah sesuatu yang menurut saya satu kejahatan yang bukan makan tangan tapi musuh dalam selimut. Ini peringatan buat Bang Densu, dan saya pikir kita abaikan saja itu karena tidak ada yang mengklaim bahwa itu suara saya atau bukan suara Denny Smagro, dan mereka juga tidak menyebutkan bahwa itu adalah dan sumber dari mana gitu. Nah, jadi turut prihatin saja. Silakan masyarakat menilai ya, yang mana yang baik, mana yang mungkin ada kalimat baik, tapi mungkin cara-cara mereka menyebarkan itu dianggap kurang baik. Oleh karena itu,
saya berkomunikasi langsung, sebenarnya saya menanggapi, tapi saya menganggap ini selama tidak ada yang bertanggung jawab menyatakan bahwa itu adalah dia sumber atau apa, ya saya anggap ini adalah hal-hal yang Mas Densu dan mereka ini sudah mengklarifikasi kan, dimana menyatakan mungkin hanya menggali eksplor saya atau memancing kan, namanya juga kalau selama tidak ada yang komplain, mau video tidak komplain, saya rasa. Tapi yang jelas ya itu sebenarnya bukan masalah rekam, tapi kalimat-kalimat itu kan kita ini kan punya Tuhan. Ya kalau misalnya kita berbahasa yang kecuali dia suatu tugas di bidang intelijen bisa. Tapi kalau maksudnya kita sebagai kaum yang bergaul di Jakarta ya kita ambil positifnya. Atau mungkin apa yang kita bicarakan sebenarnya kejadian partai lebih buruk daripada faktanya kan. Karena biar bagaimanapun masih ada tengah rasa, Tempo Saliro dan pertemanan gitu. Yang jelas kami untuk hal ini telah melakukan apapun upaya-upaya termasuk laporan polisi segala macam. Walaupun berakhirnya damai. Maksudnya damai ini udah nggak ada masalah lagi gitu. Kalau dicari-cari lagi nanti Mas ngomongnya ada lagi pernyataan Bang Densu baru muncul sekarang, apakah saya harus mundur lagi? Kayaknya terhitung dengan kami damai kami sudah damai gitu. Dan ini percakapan itu sudah beberapa bulan dulu gitu, sudah diketahui oleh semua pihak gitu. Dan itu seperti biasa ketika Bang Densu di sini dilarang masuk ke kamera, dia mau juga kan, ya bukan berarti nggak mau dilarang gimana, nggak bisa juga kan. Tapi ketika saya nggak komplain ya, saya pikir biasalah, itu bukan omongan asusila dan melanggar atau norma-norma apa. Justru agar diluruskan kalau tidak benar, maafkan, kalau benar ya tinggal diperbaiki agar jangan diulangi ke depan. Abang ada rencana untuk melaporkan yang menyebutkan suara tersebut ya? Saya belum lihat, karena saya berpikir itu saya tidak pernah menyampaikan kepada orang atau untuk diberitakan atau apa gitu. Tapi yang saya pernah menyampaikan waktu inisial PB datang ke rumah saya, dia menyatakan itu. Pertama dia memanas-manasi bahwa waktu di Dinsos dia satu mobil dengan Densu. Kemudian Densu bilang akan mematikan karir. Kemudian Densu tidak akan Rp1 pun kembali. Memang betul-betul provokasi yang dia sampaikan oleh PB ini. Nah kemudian tenang, kami marah dengan Densu, kita mau laporkan dia. Laporkan apa? Nah, kemudian dia akan mengedit semua potongan-potongan pembicaraan itu. Ternyata dia buktikan, kemudian dicek sama teman wartawan kita. Nah dia mengatakan yang betul bahwa ini adalah pengetahuan daripada yayasan. Jadi apa maksudnya? Nah, kemudian saya juga betul prihatin dengan Bang Densu karena ketika begini kan harusnya kalau nggak ada yang disebar, ini kan merupakan bagian jaringan daripada orang-orang ini. Mungkin menurut saya yang bersensasi karena kita sudah mulai hidup tiba-tiba dibuatlah seperti ini. Tapi saya minta jangan saya diadu domba dari Sumargo. Sebenarnya kami damai dulu sudah selesai. Jangan lagi persoalan sebelumnya diulang lagi kan. Namanya juga kalaupun dulu Densu datang ke sini merekam saya sudah maafkan. Kalaupun dulu saya pernah merekam saya maafkan. Kalau dia pernah merekam saya maafkan. Jangan dikemas untuk mengadu domba. Sebenarnya bukan mengadu domba ini ya. Ibaratnya ini adalah seleksi alam. Seleksi alam dan waktu yang menjawab. Hari ini bisa dibantah, tapi suatu saat siapa tahu apa yang dikatakan tidak benar sekarang bisa jadi benar dan kenyataan di masa yang akan datang. Bang, tapi mempertegas Bang, berarti di antara Bang sama Densu itu maksudnya nggak ada yang sama-sama merekam isi percakapan itu atau seperti apa? Ya, saya nggak komen itu gitu. Yang jelas kan dari mana orang merekamnya dia harus di-clear dulu. Kalau hanya dilempar begitu ya nggak usah didengar, di-clear aja. Toh, namanya media sosial kan. Selama tidak ada bertanggung jawab ya, kecuali mengatakan, nih saya dari ini ya, boleh, silakan gitu. Dan siapa yang dicurigai, kalau memang akun Farhad Abbas ya berarti Farhad Abbas yang sebarin, kalau akun yang lain ya akun yang lain. Bang, tapi kemarin juga Densu mengakui itu rekaman percakapan yang telepon itu memang benar dan bukan hoak Bang. Dalam arti Densu itu sudah membenarkan bahwa percakapan itu benar Ya, saya adanya. kan Bang Densu mengatakan komunikasi dia dan dia bertanya tujuannya kan, dan Novi sudah memaklumi kan. Terus itu kan percakapan pribadi, bukan pengumuman atau di depan halayak ramai. Jadi itu bingung juga ya. Yang namanya teknologi ini kan untuk hacker aja hoax kan bisa juga mereka menyebarkan begitu. Tapi sekarang kembali pada manusia masing-masing, bagaimana mereka menyikapi itu gitu. Kalau dengan dewasa dan dengan bijaksana ya pasti nggak ada masalah. Tapi kalau dengan emosional, temperamental, tiba-tiba ribut ya pasti terjadi chaos atau berperkara. Berarti percakapan itu memang sudah 2 bulan yang lalu itu ya Bang ya? Kurang lebih ya? Ya komunikasi percakapan seperti itu. Artinya begitulah.
ini kan mengalir seperti air. Saya nggak melihat itu ada rekayasa atau ada strategi-strategi. Justru saya agak pasif dan aktifkan teman-teman. Bahkan dengan inisial PB juga seperti itu. Dia buruk lagi pernyataannya dan perkataannya terhadap dunia yayasan. Tapi kalau dari sini kerugian apa sih yang Mas Arat? Kira-kira nggak enak aja gitu kan. Itu kan hanya kalimat. Macam kita juga di sini kan juga ditulis dilarang membawa kamera. Ternyata banyak juga bawa kamera kan. Ya kalau menurut saya sih, apapun resiko ketika saya berbicara bersikap, saya nggak boleh melarang orang meliput dengan orang gosipin, karena itu sudah kenyataan itu. Kalau pahit rasanya pahit, kalau buahnya manis ya manis itu. Makanya bagaimana saya bisa menjaga agar jangan sampai citra negatif itu ada gitu. Tapi kalau kayak ini jadi terkesan childish nggak sih Mas dengan kayak gini? Siapanya? Baby. Ya, Ya, dia kayak anak-anak, betul kayak anak-anak. Saya melihat jiwa lawyer itu nggak ada, jiwa pengacara itu nggak ada. Kenapa? Karena kayak anak kecil, kayak ini berani marah gitu, ribut. Kemarin nuduh seolah Pak ini ada kaitan hukum, pokoknya nggak nyambung, terlalu berani. PB kok terlalu berani gitu. Sebenarnya di sini dinilai bukan terlalu berani, kekanak-kanakan gitu. Harusnya kan dewasa, tenang. Maki-maki orang nggak mau sebut namanya kan, supaya apa ya? Supaya itu kekanak-kanakan. Dan jelas sekarang Mas Denny Sumargo sudah tahu bahwa siapa yang menyebarkan data. Pertama dia nuduh satu orang, tidak ada kaitannya. Tapi dia sudah mengakui kepada teman-teman media bahwa dia disuruh oleh sudah sepengetahuan daripada NP sudah ketahuan. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa apa motivasinya, mungkin merasa tidak semangat. Karena kan mereka mau pahit atau luka tetap aja bersatu. Karena mereka justru berkuat untuk membela Agus kan, sedangkan saya kan hanya melawan Agus, saya lurus itu. Mereka kan mempertahankan uang Agus, kalau saya tidak, saya mengembalikan hak dan ke produk Agus atas rezeki, uang dan maupun segalanya. tapi komunikasi antara Mas Arat dengan Densus sendiri seperti apa Mas? Dengan adanya Bagus, pertama dia komplain, apa gini-gini. Saya jelaskan video lama Mas. Kita kan pernah ribut, lu pernah nunjukin bukti, gue juga punya bukti. Lu gua rekaman, gue juga rekaman. Enak banget Mas dengan rekaman Mas, terus saya nengin dia, terus saya ngomong apa gitu, terus saya bilang salah merekam. Tidak ada masalah, di sini tidak ada kesalahan. Dia kan perbaikan diri aja. Kalau tidak begitu ya tidak seperti itu. Ya tinggal klarifikasi aja. Namanya juga media sosial. Sama bedanya wartawan, undang-undang dari pers. dan itu feedbacknya dari Densus sendiri gimana? Dia begitu akunnya diturunkan, dia mengatakan terserah Mas Farah gitu. Kalau Mas Densus agak marah dan emosi ya saya juga. Ya memang lebih banyak apa ya, pembicaraan itu lebih aktif mereka dibanding saya. Bang, dari kemarin yang apa tersebarnya itu percakapan itu kan banyak sekali netizen yang mungkin bisa dikatakan kecewa sama Denny Sumargo, nggak nyangka gitu ibaratnya isi percakapannya itu seperti itu gitu. Mungkin gimana menanggapinya? Ya kalau saya sih kan awalnya kan ributnya itu adalah ketika saya berbicara apa adanya, tapi dibantah, kemudian terjadi perseteruan kan, sehingga saya dapat hujatan seluruh Indonesia dan dikatakan saya ngarang kan gitu. Nah sedangkan apa yang saya bicarakan dan sumber itu sebenarnya adalah jawaban jadi curigaan orang terhadap saya gitu. Jadi waktu ini menjawab gitu. Tapi karena kami sudah berdamai, harusnya nggak ada gunanya juga buat tidak membuat ini juga jadi rusak, dan benar-benar sudah dianggap daluarsa, tidak berlaku. Kecuali kita masih berseteru ya mungkin pasti jadi gorengan kan? Tapi kalau tidak ya tidak. Oke? Bang, tapi mungkin kalau bisa dikatakan tuh isi yang dari percakapannya itu mungkin poin utamanya itu apa sih? Inti poin pertamanya yaitu menyangkut sikap karakter, kenapa proses berbelit-belit, kendalanya di mana, apa siapa, kemudian ya personal pribadi orang, sikap karakter, rekam jejak, sini bisa ketahuan gitu. Bahwa siapa membela kaum lemah, siapa yang melawan kaum lemah, gitu. Iya, dan maksudnya sekarang kan netizen juga mungkin banyak sekali yang memuji abang nih, mengatakan kalau abang itu mengatakan yang sejujur-jujurnya, terus juga memang membela kaum lemah gitu. Ngomong kan jujur, nggak pernah aneh-aneh gitu. Hanya orang aja berpikir kita agak frontal dan kontroversi yang menganggap orang itu apapun baik-baik parah tetap aja buruk-buruk kan gitu. Kalau bagus sih nggak bagus. Bagus kita bela, nggak ada uangnya kita bela.
Kita difitnah, kita nggak mundur, kita maju jalan terus ya. Teman-teman udah tahu saya semua. Gitu. Kalau saya membela, saya nggak lihat kiri kanan, saya terus. Gitu. Begitu mereka bantu dan hormat sama kita, kita kalah. Begitu mereka melawan, menjaga kita, makanya pukul, membela kaum lemah. Bang, Alvin Lim kemarin juga memberikan tanggapan nih terkait penyebaran rekaman tersebut. Dia bilang kalau ada musuh dalam selimut gitu, artinya di dalam kubunya Novi gitu. Mungkin seperti apa, Bang? Ya itu. Kalau saya yang menyebabkan itu musuh dalam selimut. Kalau itu mereka biasa kok. Yang Denny Sumargo ini kan dianggap orang lebih tua di situ. Walaupun dimarahin itu adik-adiknya dia semua, ngapain? Walaupun Denny Sumargo ngomong seperti itu juga, Novi kakaknya ngomong biasa. Betul kan? Ya. Sekarang kalau orang tua nyumpah-nyumpah anak marah-marahin anak, tetap ini orang tuanya kan. Nah, jadi ya Denny Sumargo orang tua kan. Anggap ini pelajaran. Udah benar dia bilang, dia mancing saya, ini yang ngetes kamu marah nggak sama saya, dewasa nggak kamu nggak pasti saudara. Udah nggak ada masalah, udah clear. Kecuali kalau mau cari masalah supaya ini masalah jadi panjang, nggak selesai ya.